Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas pidatonya Pak Prabowo ya. Wah, baru-baru ini kan Pak Prabowo dia pidato di sebuah acara ya. Nanti kita lihat acaranya apa gitu ya. Di situ dia ada berbicara mengenai beberapa poin ya. Nah, pertama misalnya dia menyindir sebuah media besar. Nah, kita lihat nanti media besar apa nih yang dimaksud. Kemudian dia juga bicara mengenai soal reshuffle lah sebenarnya. Reshuffle juga sudah pernah dibicarakan. Kemudian dia juga bicara mengenai penegakan hukum. Nah, nggak tahu ini pesan buat Hasto atau siapa, nggak tahu nih ya. Nah, yang paling menarik dari semua pernyataan itu adalah Pak Prabowo tahu dan dia menenggarai ada orang yang mau memisahkan dia dengan Pak Jokowi. Ya, ini lucu katanya. Ya, oke deh ya. Nah, yang itu apa ya? DP saya ya, bocorannya, spill out-nya saya. Ya, sebelum saya bahas tadi ya lebih detail, seperti biasa nih ada yang ringan dan yang lucu nih yang mau lewat dulu. Nah, ini Deddy Nur menanggapi cuitan Henry Satrio. Henry Satrio ini katanya sih pengamat politik. Tapi dia pengamat politiknya yang ya ngebelain Anies lah. Ya wajar lah, setiap pengamat politik pasti ada yang dia bela juga ya. Ada yang belanya Ganjar, ada yang belain Anies, ada yang belain Prabowo juga ada. Nah, tapi Henry Satrio ini jelas ya. Kan singkatan namanya Hensat katanya ya. Ini memang pendukungnya Abah gitu ya. Kita lihat dulu nih cuitan Henry Satrio. Dia bilang begini, bila di kemudian hari IKN ternyata memang mangkrak, nah inilah anak Abah atau yang ngepro sama Abah, salah satu doanya itu IKN mangkrak gitu ya. Nah ini dia nih, pengamat politik juga termasuk kena virus mangkrak gitu ya. Dia bilang, dan tak jadi digunakan, nanti dulu coy ya, jadi demi bumi yang harus lestari, wah, maka pemerintah wajib mengembalikan hutan yang telah musnah akibat proyek IKN ini. Pret luah, ya. Nah, makanya Deddy Nur bilang begini, mereka berharap IKN akan mangkrak, katanya. Ya, Henry Satrio misalnya ya, Refli Harun, ya, Rocky Gerung dan lain-lain. Iya, pastilah mengharapkan mangkrak. Begitu juga Ganjar dan PDIP, padahal dulu mereka sangat mendukung IKN. Oke deh. Tetapi mereka lupa bahwa IKN adalah salah satu proyek strategis nasional yang wajib dilanjutkan karena ada undang-undangnya. Karena ini soal nama baik bangsa Indonesia. Dan Pak Prabowo pun sudah bilang dia tambahkan 48 triliun sekian. Jadi nggak ada cerita mangkrak. Tapi itu kan budgetnya, anggarannya kan diblokir. Udah saya terangkan. Menteri Keuangan harus menyusun anggaran baru ya. Karena Pak Prabowo minta ada penghematan sekitar 300 triliun. Maka semua anggaran di stop dulu. Karena mau diatur ulang, nanti diajukan ke DPR, setuju dibuka lagi. Jadi bukannya stop ya. Dasar lu pada ya. Oke, lanjut. Nah ini dia nih, ini nggak tahu ini pesan buat Hasto atau pesan buat siapa, saya nggak tahu ya. Pak Prabowo bilang begini, tak ada yang kebal hukum di bawah republik ini, rasain deh, nggak tahu lah nih buat siapa ya. Nah ini berhubungan dengan USAID, dana bantuan dari Amerika Serikat yang dulu diobral kebanyakan juga jatuh ke sejumlah media massa di dunia. Udah pernah saya bahas sekilas kemarin kan ya. Nah di sini ada pernyataan dari BBC ya. BBC menyatakan bahwa iya betul dia menerima dana dari USAID ya. Dan sekarang mereka kena dampaknya. Dampak apa? Dampak dihentikannya USAID oleh pemerintahan Donald Trump ya. Waduh. Tuh dia sebut tuh ini berpengaruh terhadap income-nya segala macam dan seterusnya. Anda baca aja lah ya. Nah oleh karena itu Rahman Utomo bilang dia membalas cuitannya Partai Sosmed ya. Ada lantar kita lihat cuitannya Partai Sosmed apa ya.
Dia bilang, apa Tempo bakal secara terbuka menerima bantuan USAID seperti BBC ini? Maksudnya menyatakan gitu ya, bahwa dia juga kena dampak. Nah, Gentleman mengeluarkan rilis resmi begini. Maksudnya, Rahman Utomo memuji BBC yang ngaku bahwa dia terpengaruh karena diberhentikannya funding atau dana dari USAID. Tempo bisa nggak begini-begini gitu? Gentleman nggak? Nah, kita nantikan ya. Udah mau mati juga sih sebenarnya ya. Nah, ini dia nih cuitan Partai Sosmed sebelumnya ya. Partai Sosmed bilang, banyak yang marah-marah dengan postingan di bawah ini. Tapi, Tempo menerima dana dari organisasi George Soros adalah fakta, katanya ya. Dan Tempo bekerja sama dengan OCCRP yang didanai oleh George Soros dan USAID untuk memecah belah negara-negara targetnya. Ya, salah satu Indonesia ditarget untuk dipecah belah ya. Itu juga fakta katanya ya. Sekarang Trump membongkar semua kebusukan itu. Terus terang, walaupun saya pribadi tidak begitu srek sama Donald Trump yang menurut saya gerasa-gerusu agak urakan, tapi soal dia bekukan USAID saya dukung. Wah, kita lihat di bawahnya tuh ada dua sumber berita ya yang dimaksud oleh Partai Sosmed. Kita lihat yang pertama dulu. Di sini, nah ini dia nih pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang dia wanti-wanti terhadap pers ya. Dia sebut ada pemodal besar ingin kuasai media. Ya tadi George Soros dan USAID, jelas ya. Dikatakan di bawah itu di beritanya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pers bahwa ada kecenderungan orang-orang yang memiliki modal besar ingin menguasai media. Waduh, ketahuan ya. Oke, nah ini juga pernyataan dari Tempo sebelumnya bahwa dia menerima dana investasi dari Media Development Investment Fund. Ya tadi ya udah saya bahas juga yang dari George Soros dan USAID ya. Oke. Di sini Dwi Oktariandi bilang tanpa menyebut merek apapun dalam pidato Pak Prabowo untuk media, maksudnya dalam pidato Pak Prabowo tadi yang sebelumnya bahwa ada media yang mau menguasai media besar gitu ya, yang mau yang punya modal besar ingin menguasai media, kan ada tuh tadi pidatonya ya. Dia bilang Dwi maksudnya ada tanpa menyebut merek pun, maksudnya medianya apa gitu ya dalam pidato Pak Prabowo itu, tapi medianya itu bisa ditebak. Nah ini dia nih, dia mengomentari cuitan dari Partai Sosmed. Jadi udah tau lah tempe itu ya. Nah ini dia nih, Alex juga mencuit, Tempe dan Terasi pasti panik itu karena aliran dananya ditutup Donald Trump. Ya kan, USAID dihentikan ya, BBC sudah ngaku dia terpengaruh, apalagi Tempo ya. Nah oleh karena itu kita nggak usah heran kalau Tempo tuh promosi terus. Nah sini dia mempromosikan penawaran spesial. Akses kedua langganan di bawah yaitu Tempo Plus dan The New York Times. Anak Abah dan anak Lobet 16% nggak bakal mau baca The New York Times. Ya, kalau yang 58% mungkin mau baca itu The New York Times. Tapi anak Abah dan anak Lobet 16% saya ragu mau baca The New York Times. Jadi dia memberikan bonus, kasih New York Times sekarang ya, untuk 12 bulan. Harganya dipotong itu jadi 700 berapa puluh ribu itu ya untuk 12 bulan. Langganan lah sekarang. Kita lihat ada nggak anak-anak Abah dan anak-anak Lobet 16% yang mau langganan berbayar ini. Kita lihat. Nah, ini dia nih. Pak Prabowo juga di dalam pidatonya ya baru-baru ini di Kongres ke-18 Muslimat NU, dia berbicara tadi seperti saya katakan di awal, salah satunya yang paling menggelitik saya, dia bilang ada yang mau pisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga ya, kira-kira begitu. Nah, iNews detailnya kira-kira bilang begini, bahwa Pak Prabowo di dalam pidatonya itu dia berbicara tentang hubungan yang terjalin antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo menyatakan bahwa ada upaya dari pihak tertentu ya, misalnya bikin-bikin podcast lah, Refli Harun lah, Rocky Gerung lah, siapa tuh, Henry Satrio lah, pokoknya gitu-gitulah ya.
yang mencoba untuk memisahkan dirinya dari Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sambutannya pada Kongres ke-18 Muslimat NU yang dilakukan atau diselenggarakan di Jatim Expo, Surabaya hari Senin kemarin. Jelas ya. Nah, Detik News juga memberitakan hal yang sama. Sekarang ada yang mau pisahkan saya dengan Jokowi. Lucu juga ya. Nah, jadi di sini diungkapkan tadi di dalam Kongres ke-8 Muslimat NU. Dia cerita pada awalnya dia diperkenalkan kepada Ibu Khofifah ya, Gubernur Jatim terpilih sekarang. Itu pun diperkenalkan oleh Jokowi. Dia juga cerita bahwa Pak Prabowo ini dia ngaku banyak belajar dari Pak Jokowi soal politik. Pak Prabowo menilai pihak yang sudah tak berkuasa tak perlu diolok-olok. Kan sekarang tiap hari orang ngolok-olok Jokowi, adili Jokowi ini. Dibilang yang sudah tak berkuasa tak perlu diolok-olok. Nah, dia bilang lagi sini ya, jadi memang kalau politik, ya saya belajar dari Pak Jokowi. Gak usah malu-malu lah. Kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan, kata Pak Prabowo. Kita hormati semua. Hormati semua. Inilah contoh seorang negarawan yang rendah hati. Nggak malu-malu, dia ngaku dia belajar politik dari Pak Jokowi. Padahal kalau kita ingat, Pak Prabowo inilah kingmaker buat Jokowi ketika jadi gubernur Jakarta. Ingat nggak? Dia justru menyodorkan Jokowi kepada Megawati yang waktu itu mau mencalonkan Fauzi Bowo, incumbent. Dia juga yang memasangkan Ahok dengan Jokowi. Malah dulu Jokowi sowan gitu sama Pak Prabowo, cium tangan, saya masih ada fotonya ya. Tapi sekarang ya, dia bilang saya berguru soal politik ke Pak Jokowi. Nah, ini contoh negarawan yang rendah hati ya, nggak malu dia ya, nggak usah malu katanya. Oke. Nah, oleh karena itu dia bilang ada pihak ini yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. Menurut Prabowo, hal tersebut lucu, nggak perlu diikuti, nggak perlu ditanggapi. Jadi kalau orang masih ngoceh-ngoceh, biarin aja dia ngoceh. Pak Prabowo nanti mau dikudeta, mau diracun. Kalau Koni kan ngomongnya begitu ya. Udah, lucu katanya ya, nggak perlu diikuti ya. Lucu juga katanya ya. Itu buat bahan tertawaan bolehlah katanya ya. Kita jangan ikut pecah belah seperti itu ya. Itulah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia katanya. Iyalah, yang ngomong gitu orang yang nggak suka dengan kesatuan Indonesia. Udah jelas lah ya. Jadi kalau Anda dengar lagi Pak Prabowo nanti begini-begini mau menyingkirkan Gibran, wah itu mah karangan bebas ya. Ya, jangan didengerin ya. Nggak perlu diikuti kata Pak Prabowo. Udah jelas nih ya, masih kurang. Oke deh. Nah, kemudian Pak Prabowo juga bilang kinerjanya 100 hari pertama itu di luar perkiraan. Kan ada survei dari Kompas kan ya, tingkat kepuasan masyarakat tuh 80% lebih. Artinya ada sebagian anak-anak Abah dan anak-anak Lobet 16% yang tobat. Akhirnya mengakui, wih bagus nih Pak Prabowo dalam 100 hari pertama. Ya, itu di luar perkiraan. Apalagi di luar perkiraan pengamat-pengamat yang nyinyir gitu maksudnya, ya kan? Jadi di sini dikatakan capaian Pak Prabowo di 100 hari pertama itu di luar perkiraan banyak orang dan juga pengamat ya. Ini juga disampaikan di Kongres ke-18 Muslimat NU yang di Surabaya itu ya. Dengan jujur Pak Prabowo bilang dia merasa dibantu oleh pembantu-pembantunya, menteri-menteri koordinator, menteri-menteri kabinet merah putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan saya merasa kompak. Ini adalah tim yang kuat katanya ya. Bagusnya nih ya. Jadi Pak Prabowo percaya, dia juga percaya diri lah di sini maksudnya, hasil kerja 100 hari pemerintahannya itu di luar perkiraan mayoritas publik. Prabowo juga menyinggung pengamat yang nyinyir, pasti juga bingung gitu ya, wah di luar dugaan para pengamat yang nyinyir itu dengan capaian yang luar biasa ya. Dikatakan 100 hari kita telah lalui, kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang, apalagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Anda tahu lah ya siapa yang nggak usah saya sebut-sebut lagi ya. Ya jadi
Pak Prabowo yang mantan Danjen Kopassus itu semakin percaya dan yakin dengan itikat dan niat untuk membantu seluruh masyarakat. Niat tersebut, kata Pak Prabowo, adalah menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Makanya sebelumnya dia bilang, tidak ada yang kebal hukum. Nah, lu rasain deh. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dia juga bilang, ya, kalau ada yang nggak mau kerjasama, saya sikat. Wah, bagus ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jelas ya, jelas bahwa tadi dari awal ya saya coba summary bahwa ya ternyata ada media besar yang mau mau mempengaruhi masyarakat, tapi media besar itu sekarang lagi megap-megap karena sumber dananya diputus sama Donald Trump. Kemudian masih ada pengamat-pengamat yang nyinyir yang mengharapkan IKN mangkrak. Itu adalah salah satu doanya. Saya kasih tahu, kalau doa lu jelek itu nggak bakal dikabulkan. Tobatlah ya. Oke. Jadi itu saja ya. Jadi jangan percaya sama hoax-hoax gitu ya, yang memang diciptakan oleh para pengamat, oleh para penyinyir gitu juga ya, yang mau memecah belah ya. Makanya kalau dengar berita ya, ulasan berita ya dengar dari channel saya ya. Saya kasih yang apa adanya ya, nggak digodok-godok, ditambah-tambahin. Memang begitu kok ya beritanya. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.